Halo, berjumpa lagi dengan saya dengan Miss Adventa. Kali ini kita akan kembali membahas tentang topik fisika SMA 1, di mana masih tentang topik vektor. Oke, di video sebelumnya saya sudah memberikan tugas untuk kamu kerjakan setelah saya menjelaskan dari video sebelumnya. Dan saat ini, di video ini saya akan menjelaskan pembahasan untuk soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Kita bahas saja ya untuk mempersingkat waktunya. Oke, untuk yang A. Nah, jadi bagi kamu yang mungkin baru bergabung di video ini, kamu bisa menonton video yang part 2 dan jangan lupa untuk menonton video part 1 juga untuk lebih kamu memahami tentang topik vektor ini ya. Oke, kita akan jawab yang A. Di sini katanya tentukan komponen-komponen X dan Y dari vektor-vektor berikut. Kemudian nyatakan tiap vektor dalam vektor-vektor satuan. Berarti sini kamu diminta untuk menentukan sumbu X dan Y-nya. Ingat, X itu adalah kita buat adalah I, sedangkan Y-nya adalah J. Oke, jadi kita mau diarahkan untuk menentukan vektor satuan I dan vektor satuan J-nya. Oke, yang A. Di sini katanya vektor A sebesar 20 meter pada arah 37 derajat. Nah, di sini perlu kita tandai 20 meter kan nggak mungkin saya gambar nih di layar ini. Jadi, kamu bisa perlu menggunakan skala untuk menggambarnya di dalam kertas kamu ataupun yang saya peragakan nanti. Jadi, kalau 20 meter itu mungkin saya isyaratkan ataupun saya buat seperti seolah-olah 4 cm saja. Di sini katanya arah 37 derajat. Oke, 37 derajat jika saya bantu dengan garis bantu ataupun sumbu X. Oke. Untuk menentukan 37 derajat, kita ukur dari sumbu X ya. Berarti kita akan menggambarkan vektor, kalau ini titik acuannya. Oke, kita gambarkan 20 meter sebesar 37 derajat. Alangkah lebih baiknya jika kamu menggambar ini dengan busur dan penggaris ya. Oke, seperti ini. Ini adalah 37 derajat. Nah, kemudian kita akan menguraikannya terhadap komponen X dan Y-nya. Di sini saya akan uraikan. Jika ini ada sumbu X-nya, berarti ini ada sumbu Y-nya ya. Oke, saya gambar dulu dengan baik. Oke, miring. Oke. Ini ya, ini sumbu Y-nya. Oke, berarti saya harus uraikan terhadap sumbu Y-nya. Nah, jika ini adalah sebesar vektor A itu, ini adalah vektor A-nya. Atau saya buat di ujungnya aja, vektor A. Oke, berarti kita akan menguraikan terhadap komponen X-nya dan terhadap komponen Y-nya. Oke, jadi di sini, kalau ini 37 derajat, berarti ini menjadi A cos 37 derajat ya. Kenapa bisa cos? Karena cos itu adalah samping per miring. Berarti ini adalah samping dan ini adalah per miringnya. Oke, bisa ya? Sehingga nanti ini secara cepatnya aja A cos 37 derajat. Jika ini 37 derajat berarti ini adalah 37 juga ya. Sehingga ini adalah kalau kita pengen mencari panjang sumbu Y-nya ini, panjang vektor A pada sumbu Y, berarti kita melihat dari sudut depan, dari sudut 37-nya, berarti depan per miring, berarti demi itu adalah sin ya, sin. Jadi sini adalah A sin 37 derajat. Oke, sehingga kalau kita uraikan vektor-vektor satuannya, berarti untuk sumbu X-nya, ataupun saya buat sini adalah AX, sama dengan A cos 37 derajat. Hasilnya berapa? A-nya di mana sini adalah 20 meter. Cos 37 itu berapa? Iya, benar, 0,8. Jadi tolong dihafal ya mengenai sudut-sudut istimewa yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, plus dengan dua sudut yang istimewa juga 37 derajat dan 53 derajat. Jadi ini harus di luar kepala kamu untuk mengingat berapa sih sin dan cos bahkan tangannya. Oke, sehingga 20 kali 0,8 sini adalah iya 1,6 meter. Oke. Oh sorry, bukan 1,6 ya. 16.
Oke, untuk AY-nya sama dengan berarti sini kan tadi A sin 37 ya. Yang ini ya. Oke, A sin 37. Berarti A-nya adalah 20 meter dikali dengan 0,6. Sehingga hasilnya adalah 12 meter. Sehingga untuk vektor satuannya di sini adalah kita buat menjadi iya. Berarti A-nya sama dengan 16I ditambah dengan 12C dalam satuan meter. Gampang ya? Oke, yang untuk yang B kita harus gambarkan juga. Kalau 150 nih, kalau satu lingkaran itu 360 derajat. Berarti kalau 150 berarti di kuadran kedua ya. Kalau ini saya buat bantuan sedikit. Ini berarti ini adalah 0, 90. Ini adalah 180, yang ini adalah 270 dan ini 360. Berarti 108 di sini 150 ya. Berarti kalau 150 itu berarti di kuadran kedua. Kita lihat, berarti kita gambarkan nih. Ini adalah bantuan sumbu X-nya. Oke, sumbu X-nya jika saya bagikan seperti ini. Jadi kalau katanya vektor C itu adalah 150 derajat, berarti 150 itu adalah 180 kurang 30 ya. Berarti kira-kira 30 dari sini. Iya. Sorry. Ya, oke, kira-kira di sini 30 nya. Anggap saja ya, kamu lebih bagus menggunakannya pakai busur. Berarti ini saya buat 30 derajat. Ini adalah panjangnya 40. Oke, ini adalah vektor C-nya. Berarti kalau saya pengen uraikan terhadap sumbu X dan Y-nya, ini kan sumbu X negatif. Ini adalah sumbu Y-nya. Berarti kita uraikan. Oke, ini dan sini. Kalau saya buat warnanya berbeda. Oke, bisa ya. Di sini saya berapakah panjang ini? Berapakah panjang ini? Oke, berarti kita akan membuatnya. Ini kalau ini 30 berarti samping per miringnya ya. Berarti ini adalah C cos 30 derajat dan ini adalah C sin 30 derajat. Kenapa sin? Karena kalau ini 30 berarti sini juga 30. Berarti menghadap sudutnya ya, depan per miringnya. Berarti kita masukkan nilainya, berarti CX sama dengan ya, C cos 30 derajat. Oke, berarti di sini C-nya adalah nilainya 40 meter nih. 40 cos 30 itu berapa kemarin? Cos 30 itu, oke, adalah setengah akar 3. Oke, tetapi perhatikan, kalau cos pada kuadran yang kedua, oke, pada kuadran kedua itu kan negatif. Kenapa? Karena ini kita buat adalah sumbu X negatifnya. Ini minus 40-nya. Oke, ataupun saya buat posisi cos pada kuadran yang kedua. Di sini kalau saya tambahi, ini kan yang positif adalah all. Sini yang positif itu adalah sin. Yang positif di sini adalah tangan. Ini adalah cos. Jadi kalau sini cos 150. Cos 150 berarti kalau tadi saya bilang sin itu yang positif, berarti cos itu negatif. Cos tangan itu negatif. Terus saya jika tanyakan cos 240 itu kan posisinya di kuadran ketiga nih. Coba lihat kuadran ketiga itu siapa sih yang positif? Tangan. Berarti situ cos 240 itu adalah negatif. Jadi untuk kuadran kedua cos 150 nih. Cos 150, tapi jangan lihat 30-nya ya. 30-nya adalah bantuan dari 180 kurang 30 kan 150. Oke, 150 itu diukur dari sini, dari sumbu X0 sampai ke sini adalah 150-nya. Oke, jadi kalau kuadran kedua posisi cos itu kan negatif, berarti saya buat di sini adalah negatif setengah akar 3. Iya, berarti hasilnya 20 akar 3. Oke, untuk C-nya kan adalah C sin 30. Oke, C tadi nilainya 40, sin 30 adalah setengah. Oke, positif atau negatif? Positif ya. Positif, karena ini adalah untuk sumbu Y positif. Oke, berarti sini adalah hasilnya 20. Ini meter. Oke, berarti C-nya sama dengan
Oke, ataupun supaya gampangnya ini saya ganti aja. Ini aja yang negatif. Oke. Sehingga sini hasilnya adalah 20 akar 3 ditambah dengan 20 akar 3i karena X ya, ditambah dengan 20J 1 meter. Oke, bisa ya? Oke, kemudian kita akan bahas untuk yang C. Oke, sekarang kita akan bahas yang C. Vektor E 50 meter pada arah negatif 45. Berarti kalau kita buat ini garis bantunya, oke, ini adalah untuk sumbu X-nya. Oke, jika ini 0 derajat, berarti kalau ke atas kan ini ditambah 45 derajat. Jadi di sini dimintakan adalah negatif 45, berarti dia bergerak ke arah sumbu Y positif, Y negatif. Berarti kita buat putarnya ke sini. Berarti sekitar 45 dan panjangnya adalah 50 meter. Oke, berarti ini adalah 45-nya. Oke, berarti ini kurang panjang. Oke, saya akan panjangin. Oke, berarti ini akan saya uraikan terhadap sumbu X-nya, terhadap sumbu X, dan terhadap sumbu Y-nya. Oke, harus pas ya. Oke, berarti di sini jika saya berikan apa? Berarti untuk komponen X-nya, dan ini adalah untuk komponen Y-nya. Nah, berapa gitu ya? Jadi di sini ada ini kan vektor C-nya. Oke, berarti kalau di sini 45 berarti ini menunjukkan adalah C cos, bukan C ya, E. Ini E, karena sini E ya. Berarti ini adalah E cos 45. Kalau ini 45, ini kan adalah 45 juga nih. Berarti ini depannya nih, berarti ini adalah E sin 45. Ya, demi ya depan per miring. Sehingga untuk EX-nya ini adalah kita buat adalah E cos 45. Tetapi perhatikan ini adalah cos minus 45. Ya. Di sini saya buat minus juga lah. Buat nanti jangan lupa. Oke, di sini minus. Nah, gitu. Berarti sini E-nya bernilai 50 meter cos 45. Kalau tadi saya buat cos 45 di sini posisinya bagaimana? 45 itu kan setengah akar 3 ya. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Oke. Positif atau negatif? Iya, di sini adalah negatif. Positif ya. Positif ya. Karena kenapa? Sini X-nya kan positif nih. Ini adalah sumbu X positif. Berarti sini adalah positif. Atau bisa dengan cara yang kedua, kalau di kuadran pertama yang positif itu adalah ini kan adalah all ya, semuanya maksudnya sin, cos, tangan sini semuanya positif. Untuk kuadran kedua adalah sin, jadi cos dan tangan negatif. Oke, kemudian kalau kuadran ketiga hanya tangan yang positif, dan kuadran yang keempat cos yang positif. Oke, bisa ya? Sehingga di sini nilai cosnya adalah positif setengah akar 2. Berarti sini adalah 25 akar 2 meter. Oke, bagaimana untuk EY-nya? EY-nya sini adalah E sin negatif 45. Oke, sin negatif 45. E-nya tadi 3. Oh, sorry. Iya, pas. Sini adalah E-nya adalah 50, kemudian sin 45-nya berapa? Oke, sin 45 itu kan posisinya di sini nih, berarti sumbu Y negatif. Berarti sini boleh kita taruh adalah negatif 50. Sin 45 itu adalah setengah akar 3 akar 2. Hasilnya ada negatif 25 akar 2. Oke, meter. Berarti hasilnya adalah untuk I-nya. Berarti 25 akar 2 I dikurang dengan 25 akar 2 D. Bisa ya? Dalam satuan meter. Oke, untuk yang D boleh kamu kerjakan sendiri. Saya rasa untuk pembahasan video yang dari part 2 itu cukup jelas.
Jadi usahakan kamu mengerjakan yang D-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.